everyone. Good morning. How are you? Especially my beloved student X level. Hope that you all in a good, healthy, stay strong, keep spirit. Now we are going to start our study. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your grace, thank you that you give and love us, thank you for this new day. We have studied, help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Ini kita akan masuk pembelajaran 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 1 dan kedua. Dari kegiatan pelajaran hari ini, yang harus kita capai sebagai tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan peristiwa-peristiwa seputar pembacaan proklamasi kemerdekaan, kedua, membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah, ketiga, melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda, dan yang keempat, menjelaskan ciri khas dan keunikan tarian daerah. Sekarang mari kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian dapat menemukan informasi dari kedua gambar ini atau di antara kalian apakah pernah jalan-jalan ke tempat ini? Ada yang tahu ini tempatnya di mana? Ya, ini adalah Monumen Proklamasi yang sekarang berada di Jakarta dan namanya tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Oke, ini Monumen Proklamator di mana disinilah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia itu adalah hasil kerja keras dari para pejuang, dan sebelum proklamasi diproklamirkan Indonesia mendapat kemerdekaan, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang dilewati. Oke. Nah, para pejuang harus dengan pantang menyerah, dengan berani melawan para penjajah dan mengusir para penjajah dari bangsa Indonesia atau dari Nusantara karena ingin menguasai kekayaan alam dan juga kekayaan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Anak-anak, nah peristiwa proklamasi yang berhubungan erat dengan pencetus proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta. Nah, Soekarno itu bapak proklamator. Nah, peristiwa-peristiwa yang dilalui apa? Yang pertama itu adalah adanya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan nama Dokuritsu Zunbi Kosakai yang dibentuk oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, tujuan pembentukan organisasi itu adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara yang merdeka. Dan BPUPKI itu diketuai oleh Dr. K.R. Rajiman Widyoningrat. Oke. Nah, jumlah anggota BPUPKI pada saat itu berjumlah 63 orang. Nah, meskipun BPUPKI adalah organisasi bentukan Jepang, tetapi tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia memanfaatkan organisasi itu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti para anggota-anggota di dalamnya nanti membentuk panitia sendiri. Oke. Pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang dan menghasilkan rumusan negara atau rumusan dasar negara Indonesia sebagai negara yang merdeka nantinya. Karena nanti mereka akan membentuk panitia 9 dan panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah,
Di dalam panitia 9 ini yang beranggotakan yang 9 orang ini dan ketuanya Insinyur Soekarno, mereka merumuskan suatu dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Yang kelima itu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, disinilah cikal bakal lahirnya Pancasila dan sebagai dasar negara Indonesia. Dari rancangan tersebut, Pancasila masih mengalami perubahan-perubahan hingga akhirnya menjadi dasar negara yang kita gunakan saat ini. Jadi Pancasila itu menjadi pemersatu rakyat, karena pada saat itu masih berkelompok-berkelompok, ada Jong Java, ada Jong Ambon, tapi akhirnya menjadi negara yang bersatu di dalam keberagaman dan kemajemukan disatukan oleh Pancasila. Kemudian setelah itu, setelah peristiwa BPUPKI, kemudian ada lagi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi setelah pengeboman yang terjadi di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Maka situasi dan keadaan tersebut membuat golongan muda atau para pemuda-pemuda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi golongan muda ini mendesak golongan tua tadi seperti Soekarno, Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka, pada peristiwa Rengas Dengklok itu, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan supaya Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, mereka menculik, dibawa ke Rengas Dengklok supaya tidak ada yang mempengaruhi lagi Soekarno untuk menunda memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, di Jakarta pada pukul 12.00, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Dalam rapat itulah dirumuskan teks proklamasi dan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dan sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Nah, di sini ini tokoh proklamator yaitu Soekarno yang membacakan teks proklamasi itu, yang tadi ada kalian lihat monumen proklamatornya sekarang menjadi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, anak-anak, yang tadi peristiwa BPUPKI dan peristiwa Rengas Dengklok untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia itu adalah cuplikan dari teks narasi sejarah. Nah, di dalam teks narasi sejarah kita dapat menemukan banyak informasi. Nah, bagaimana cara menemukan informasi dari teks narasi sejarah? Hal yang pertama perlu kita perhatikan, pahami isi teks narasi secara keseluruhan. Di dalam teks narasi sejarah biasanya ada urutan peristiwa secara berurutan. Ada tanggal, hari, dan tahunnya. Lalu, catatlah informasi penting berdasarkan kata tanya. Kata tanya yaitu apa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan siapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi penting yang sudah didapatkan baru dapat disajikan ke dalam bentuk
peta pikiran. Anak-anak sudah tahu kan membuat peta pikiran atau konsep peta pikiran. Nah, ini contoh peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, ketika ada teks narasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, untuk membuat peta pikirannya, anak-anak harus mengajukan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, lalu dimasukkanlah ke dalam konsep pikiran. Apa yang terjadi pada peristiwa BPUPKI? Mengapa mereka melakukan hal itu? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana kejadiannya? Kapan peristiwanya? Di mana saja dilakukan? Lalu dituangkanlah di dalam konsep peta pikiran ini. Nanti anak-anak boleh berlatih. Untuk tugasnya nanti anak-anak membuat peta pikiran tentang BPUPKI. Oke, di sini anak-anak menuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, waktu pembentukannya kapan, nama lain BPUPKI apa, jumlah anggotanya berapa, alasan didirikan, dan tujuan didirikannya untuk apa. Anak-anak nanti silakan dibuat dengan baik, dikerjakan dengan baik. Nah, anak-anak, dengan adanya penjajah yang masuk ke Nusantara, maka keadaan masyarakat juga dipengaruhi dengan budaya yang dibawa oleh penjajah Belanda. Salah satunya yaitu seperti tari-tarian. Nah, seperti tari dolalak yang berasal dari Kabupaten Purworejo, itu terinspirasi dari perilaku tentara Belanda waktu menjadi penjajah di Indonesia. Jadi ketika tentara Belanda beristirahat, mereka sering disaksikan oleh masyarakat bernyanyi dan berdansa. Akhirnya muncullah tari dolalak di masyarakat Purworejo yang ada perpaduan dari budaya Belanda atau penjajah bangsa Belanda. Nah, kemudian ada banyak di dalam tarian itu keunikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam keberagaman dan kemajemukan memiliki keunikan tarian di setiap daerah. Masing-masing tarian memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada tarian yang tunggal, ada tarian yang berkelompok, ada juga tarian yang berpasangan. Dan tarian itu masing-masing memiliki pola lantai dan juga masing-masing memiliki properti yang digunakan untuk memahami keunikan dari ciri khas tarian tersebut. Kita sudah belajar pola lantai, anak-anak sudah mengetahuinya kan, ada pola lantai diagonal, horizontal, melengkung. Nah, salah satu keunikan tari daerah yaitu tari lilin dari Minangkabau atau dari Sumatera Barat. Tari lilin salah satu tarian tradisional berkelompok dan tari lilin menggunakan propertinya lilin. Jadi para penari menggunakan properti yang unik yang menjadi ciri khas dari tari lilin dan yang diletakkan di atas piring kecil. Nah, di dalam tari lilin ini sepanjang tarian itu lilin menyala dan penari harus mempertahankan lilin agar terhindar dari terpaan angin dengan cara memegangnya tetap datar. Anak-anak coba perhatikan lilin yang dipegang oleh para penari. Nah, lilin mengalami perubahan wujud benda ya. Lilin ketika dipanaskan dia akan mencair. Awalnya lilin itu adalah benda padat. Tapi setelah dibakar berubah menjadi benda cair. Kenapa? Karena ketika lilin itu menyala atau dipanaskan terjadi pembakaran. Jadi karena pembakaran atau pemberian kalor pada waktu lilin dinyalakan, maka lilin itu berubah wujudnya menjadi cair. Oke. Nah, selain itu, perubahan wujud benda juga yang dapat kembali ke asalnya. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi benda padat. Tetapi ketika air dikeluarkan, dibiarkan di udara yang terbuka atau dipanaskan, maka
air yang menjadi benda padat itu kembali lagi menjadi benda cair. Nah, itu contoh perubahan wujud benda. Ada juga contoh perubahan wujud benda yang tetap. Seperti misalnya roti ketika dia berjamur, dia tetap menjadi roti yang utuh. Kemudian beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi, tetapi nasi tidak dapat berubah kembali menjadi beras. Nah, kayu yang dibakar akan menjadi abu, tapi abu tidak dapat kembali menjadi kayu. Nah, itu contoh perubahan wujud benda. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, yaitu pertama, benda yang menyerap kalor dari lingkungan sekitar, dipanaskan atau didiamkan. Contohnya, proses mencair, menguap, dan menyublim. Nah, di pelajaran subtema 1, pelajaran 1 dan 2, teacher sudah memberikan contoh-contohnya, nanti anak-anak bisa kembali memutar dan melihat videonya. Lalu faktor kedua yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu adalah benda melepaskan kalor ke lingkungan sekitar. Nah, yang pertama tadi benda menyerap kalor ya, menyerap. Yang kedua, benda melepaskan kalor ke lingkungan sekitar seperti didinginkan. Contohnya, benda yang melepaskan kalor itu proses membeku, mengkristal, dan mengembun. Untuk contoh-contohnya, silakan kembali anak-anak lihat video pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke. Nah, teacher harap anak-anak paham dan mengerti pelajaran. Sampai di sini pembelajaran kita. Untuk tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan halaman 45, membuat peta pikiran teks narasi. Silakan anak-anak kerjakan dan tulis dengan baik dan rapi, dikirimkan kepada teachernya masing-masing. Okay, thank you. Okay, now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing, thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you for your attention. See you. Bye-bye.